Halo para praktisi K3 atau penggiat K3, ketemu lagi nih dengan Kak Cideni. Di video ini kita akan bahas pemantauan dan evaluasi kinerja K3, tapi kita akan fokuskan terhadap pemeriksaan dan pengujian terhadap alat berat atau alat produksi. Pokoknya alat deh. Simak video berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Nah, di dalam PP nomor 50 tahun 2012, nah teman-teman bisa baca ya, regulasi ini ada di aplikasi Mika Super App K3. Teman-teman bisa install, lalu teman-teman nanti bisa masuk ke dalam regulasi K3, lalu pilih peraturan Menteri Tenaga Kerja, lalu pilih ya, atau peraturan pemerintah ya nomor 50 tahun 2012. Di sini teman-teman bisa cek ya di bagian elemen yang keempat ya, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Ini perusahaan wajib yang namanya melakukan pemeriksaan pengujian alat berat atau alat-alat yang digunakan. Contoh misalkan ada alat pesawat angkat dan pesawat angkut. Yang kedua, pesawat uap bejana tekan. Yang ketiga, ada lagi elevator dan eskalator. Apalagi instalasi listrik dan penyalur petir. Lalu proteksi kebakaran. Nah, ini teman-teman harus periksa semua dan ini harus dilakukan uji riksa. Nah, di dalam PP nomor 50 tahun 2012 ini, semua alat-alat tadi yang saya bacakan itu harus sesuai dengan regulasi-regulasi yang telah terupdate. Nah, contoh misalkan untuk pesawat angkat, pesawat angkut itu ada di Permenaker ya nomor 8 tahun 2020. Contoh lagi misalkan mengenai lingkungan kerja. Listrik Permenaker 12 2015 misalkan kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman semua harus cek apakah regulasi ini terupdate atau tidak. Teman-teman kalau memiliki alat-alat yang tadi, pastikan teman-teman tahu alat ini harus diuji riksa. Biasanya nih, boncosnya perusahaan ya pada saat melakukan pemeriksaan dan pengujian alat berat ini tidak tahu PJ K3 yang dia pilih itu legal atau tidak. Maksudnya legal gimana Pak? Dia punya SKP nggak? Ya, dari Kemenaker. Tanyain, ada nggak surat keterangan penunjukan bahwasannya si vendor ini atau si PJK3 ini memiliki izin nggak dari Kemenaker. Kalau dia sodorkan ada SKP-nya, validasi SKP tersebut. Yang pertama, cek QR code-nya. Yang kedua, cek PJK3 tadi di teman K3. Cari datanya ada nggak. Kalau teman-teman masuk ke teman K3, sekarang teman K3 versi 3.0 ya. Nah, teman-teman cek dulu ya PJK3 ini sesuai nggak dengan bidang K3-nya. Contoh kayak tadi ya, misalkan dia mau menguji forklift. Bidangnya itu misalkan bidang K3 pesawat angkat, pesawat angkut. Ada nggak tertulis di sana SKP-nya? Jangan sampai dia punya SKP misalkan pesawat tenaga produksi menguji forklift. Nah, itu nggak nyambung tuh teman-teman. Nah, itu teman-teman kalau jadi auditor jadikan temuan. Jadi pastikan harus connect apa yang dia periksa, apa yang dia uji. Ya, contoh lagi misalkan boiler, ya pesawat uap bejana tekan bidangnya. Ya, misalkan lagi genset itu pesawat tenaga produksi. Ya, misalkan lagi dia ada rumah pompa, ada sprinkler, ada smoke detector, ya kan ada hidran. Nah, nanti teman-teman cek lagi dia punya SKP bidang proteksi kebakaran atau tidak. Jadi harus disesuaikan tuh teman-teman. Terus dia punya lift. Nah, itu nama SKP-nya elevator dan eskalator. Nah, itu ya. Dia punya panel listrik, harus punya SKP bidang instalasi listrik dan penyalur petir. Itu teman-teman harus pastikan SKP-nya sesuai dengan bidangnya nggak di teman K3 atau cek QR code-nya sesuai nggak dengan bidangnya. Lalu yang berikutnya apa lagi? Tenaga ahlinya juga dicek. Sesuai nggak dengan bidangnya. Dan PT-nya sesuai nggak tuh? Sesuai nggak namanya dengan PJK3 tersebut? Kalau ternyata beda, nah, teman-teman bisa mintakan yang terbarunya mana. Nah, itu secara administrasi. Nah, di PP 50 juga meminta kalau teman-teman ada kerjasama sama PJK3, kalau bisa di dalam kontraknya harus bunyi pasal K3. Tadi kayak SKP, ya SKP PJK3, SKP tenaga ahli, bunyikan di sana. Yang kedua, pada saat dia melakukan uji riksa, bunyikan juga harus memiliki APD yang standar sesuai dengan peraturan perundangan gitu. Yang ketiga, misalkan
tenaga ahli yang datang itu harus sesuai dengan ya yang ada di dalam kontrak. Bunyikan tuh. Kenapa? Karena banyak sekali PJK 3 di luar sana secara administrasi dia benar gitu ya. Tapi ketika yang datang bukan si ahli bidang yang mau diuji. Nah, ini banyak banget nih. Jadi misalkan berbeda, mintakan nih mana SKP-nya, mana lisensinya masih berlaku atau tidak. Nah, teman-teman harus pastikan itu. Bunyikan di dalam kontrak. Yang berikutnya apa lagi, Pak? Harus punya BPJS. Ya, bunyikan tuh. Ada BPJS-nya, ya. Apalagi misalkan kalau mau memasuki tempat kerja yang ataupun alat yang mau diuji, ya, mintakan juga ada JSA dan work permit dan metode pengujiannya kayak gimana. Itu yang teman-teman harus cek. Itu kenapa? Karena itu ada di dalam PP 50 harus bunyi di dalam kontrak. Lalu ketika si PJK 3 ini melakukan pemeriksaan dan pengujian, pastikan ya lengkap tuh nanti dokumen yang akan diterima. Apa? Misalkan ada foto-foto pada saat melakukan pemeriksaan pengujian. Ada tabel ya terkait dengan apa saja yang diuji. Ya, lengkapi dengan foto-fotonya. Ya, yang berikutnya ada rekomendasi ya mana saja hal-hal yang ada di dalam alat yang dia uji tersebut yang belum sesuai ya. Nah, ada tuh rekomendasinya. Nah, tugas kita sebagai auditor cek tuh rekomendasinya itu sudah di follow up belum ke dalam P2K3. Apalagi Pak, ada foto-fotonya, ada absennya ya, ada absennya, lalu dilengkapi lagi ada SKP PJK3-nya, dilengkapi lagi ada SKP tenaga ahlinya. Dan yang terakhir apa? Ada BAP dari Disnaker setempat. Kebanyakan nih teman-teman, pada saat KCD ini audit tuh ya, kebanyakan hanya BAP Disnaker saja. Tidak ada laporannya. Nah, yang ini nih yang KCD ini khawatirkan apa? Pemeriksaan pengujian nembak. Dia tanpa melakukan uji riksa, tiba-tiba keluar BAP dari Disnaker. Nah, ini hati-hati ya teman-teman semua. Kalau teman-teman semua calon-calon auditor internal SMK 3 di perusahaan atau auditor eksternal SMK 3, pastikan ada nggak laporan hasil dari pemeriksaan pengujiannya. Lengkap semua laporan tersebut. Jadi jangan hanya selembar kertas BAP Disnaker aja. Ini banyak tuh di daerah-daerah masih melakukan hal-hal yang kayak gitu. Kenapa? Karena laporan pemeriksaan pengujian ini belum online nih teman-teman. Saya udah ngusul kepada bapak-bapak, ibu yang ada di Kemenaker itu, pemegang regulasi, kalau bisa ada QR code-nya, ada akses buat pihak eksternal ya bisa ngecek ini pemeriksaan pengujian alat ini benar-benar dilakukan atau tidak. Nah, ini sedang dikembangin ya. Moga-moga di teman K3 versi 3.0 ini ya hasil pemeriksaan dan pengujian alat itu bisa dibuka dan bisa kita cek asli atau tidak. Terus apa lagi nih Pak? Kalau teman-teman ya sebagai owner ya pemilik dari, maksudnya owner itu adalah teman-teman kerja di perusahaan itu ya. Tapi teman-teman yang sebagai koordinator untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap alat ini, hasil dari pemeriksaan dan pengujian alat ini ya teman-teman tadi ya itu teman-teman rapikan ya, lalu teman-teman nanti ada pemeriksaan rutin ya, ada pre-use inspection rutin yang sebelum operator lakukan. Nah, itu konekin tuh ya, konekin datanya tadi ya. Kalau bisa si operator tadi juga dikasih juga tuh apa saja yang menjadi indikator, misalkan oh ini bagus, ini nggak bagus, atau ada yang harus diperbaiki. Itu buat teman-teman semua terkait dengan PJK 3 pemeriksaan dan pengujian alat ya, alat pesawat angkat akut, pesawat tenaga produksi, pesawat uap bernada tekan, elevator, eskalator, listrik dan penyalur petir, lalu proteksi kebakaran. Oke, kalau ini informasi menarik, silakan share ya, subscribe and like. Salam safety.